begini, ini tanggal 1 ya, 1 Mei 2025. Tujuan saya bicara di depan media ini perihal mengenai aset saudara Sudin, itu partner saya, itu seluas 1,7 hektar. Tetapi aset ini ada sertifikatnya namanya Sudin. Ada satu mafia tanah ya yang sudah pernah dihukum 1 tahun 9 bulan dengan kasus pemalsuan tanah Pak Sudin ini. Dia membuat seperti mengulang lagi perbuatannya lagi. Tujuannya dia mengulang itu adalah dia seolah-olah mengakui lagi tanah yang 1,7 hektar ini gitu, yang ada di pantai Bumbang. Jadi kronologisnya apa? Pertama, ini sertifikat nama Sudin, dia bikin lagi sertifikat namanya Sudin lagi. Sudah Sudin ini terus dibikin lagi surat kuasa palsu, ya, surat kuasa palsu, seolah-olah Sudin menjual. Tapi Sudin ini tidak pernah menjual, sertifikatnya masih ada di tangan saya yang pegang memang sertifikatnya, ya. Nah, akhirnya kita laporin dia ke Polda. Di Polda akhirnya dia terbukti, ya, menggunakan sertifikat duplikat atau cloning yang sudah diputusin sama BPN, sama Kanwil juga. Akhirnya kena hukum 1 tahun 9 bulan. Udah begitu, tanah ini akhirnya masuk dia penjara. Akhir tanah ini kita setelah itu kita pagar. Nah, setelah kita pagar pada kira-kira 2 minggu yang lalu, kurang lebih begitu, dia memanggil preman-preman, ya, membongkar pagar. Pagar saya beramai-ramai merusak, dan termasuk pagarnya juga hilang. Itu pagar itu seperti kayak bukan seng lah, itu spidek apa tuh namanya itu, kayak dekat aluminium begitu. Nah, tetapi udah setelah mereka hilangkan barang-barang pagar-pagar itu, merusak, terus saya laporin ke kepolisian. Kira-kira 10 hari yang lalu lah gitu. Laporan ke kepolisian. Nah, ini sekarang lagi dalam keadaan proses. Maka tapi ini saya lihat ini pengacaranya namanya Dino gitu. Ini seolah-olah membela itu bahwa ini kliennya yang palsu. Kliennya ini yang benar. Jadi Sudin CS saya ini palsu begitu. Nah, jadi saya berprinsip begini aja. Kalau saya yang palsu, saya akan beri dia hadiah 500 juta. Tetapi kalau dia yang punya palsu, Sahnun ini, CS Sahnun ini yang palsu, dia pun harus memberikan saya hadiah 500 juta. Nah, bukan omon-omon, ini ada pengacara klien saya juga, Berbi Kumalasari. Ya. Tunjukin uangnya. Bawa kita ada. Oke, jadi kita kan saat ini siapa yang mendalilkan, mereka harus membuktikan. Karena pihak dari Sahnun CS mereka mengklaim bahwa data dia itu asli, maka kita juga akan berikan hadiah sebesar 500 juta untuk kalau dia punya asli. CS. Kalau dia punya asli. Kalau dia punya asli. Tapi kalau kita punyanya palsu, kita akan memberikan uang hadiah sebesar 500 juta. Jadi jangan asal mengklaim gitu. Ya. Ayo kita buktikan, adu data sama-sama gitu. Diulang deh. Oke. Kalau dia punya yang asli, kalau Sahnun CS punya yang asli diakui sama pemerintah, betul, sama BPN, kita kasih dia kita hadiah. Akan berikan hadiah sebesar 500 juta untuk Sahnun CS. Tapi kalau ternyata data dia yang palsu, dia harus memberikan kita 500 juta. Betul. Itu saja. Jadi kita harus jelas ini gitu. Jangan asal mengklaim, apalagi sudah pernah di penjara juga kan 1 tahun 9 bulan. Nah, proses hukumnya dia udah masuk mafia tanah juga, diputuskan sama BPN, masuk mafia tanah, dan kedua sekarang lagi proses dilaporkan lagi yang kedua kali menggunakan surat yang pertama kali dia masuk 1 tahun 9 bulan. Menggunakan surat yang sama ya? Menggunakan surat yang sama. Data yang sama. Apa sih alasannya Bang? Karena kan ini kan kepemilikan atas nama temen abang Sudin. Sudin. Jadi gini, dia Sudin, dia bikin lagi cloning Sudin lagi. Nah, Sudin ini supaya pindah ke dia bikin seolah-olah surat kuasa palsu, KTP palsu, apa palsu gitu. Nah, inilah yang dia perkembangan dia mainkan begitu. Motifnya apa, Bang? Motifnya pengen menguasai tanah ini 1,7 hektar ini, gitu, mengambil. Gitu.
Bang, lokasinya di mana Bang? Lokasinya itu desa Bumbang, tapi bersebelahan dengan Mandalika. Ya. Mandalika Lombok ini MotoGP. Ya. Karena begini, saya juga bukan omong sombong. Tanah saya di sana itu 124 hektar, ya. Tidak mungkin, saya pun pernah jadi saksi di depan hakim. Tidak mungkin saya akan menjolimin dia. Ya. Hanya luas 1,7. Artinya kan dia cuma 1%, 1,5% luas dari tanah saya. Ya. Sedangkan saya ini ngasih komisi 5 orang, kalau itu 5%. Mana mungkin saya mau ambil 1,5% dari luas tanah saya? Itu aja. Tidak ada hubungan, tidak kenal, tidak ada hubungan. Sudin ini adalah partner saya. Dan dia ini sebenarnya Sudin ini anggota DPR Komisi 3 PDP. Nah, dia sebelum beli ini tanah ini sebelum jadi anggota DPR. Sebenarnya itu kejadiannya sejak tahun berapa sih, Bang? Jadi kejadiannya dia ngambil tanah, kita punya sertifikat 2001, dia bikin 2008. Untuk Sahnun yang terhukum 1,9 tahun kemarin. Ya, Sanun CS dia lah yang siapa yang mengakui dulu. Dia bukan klien, dia partner saya. Jadi buktinya lengkap sekali. Makanya ini kan mau adu data. Iya. Adu data, dia menantang adu data. Mana yang tadi itu ada kan dia akan menantang adu data. Jadi karena dia menantang adu data, ya saya nggak mau omon-omon gitu. Ini kalau 500 kurang juga mau 1 miliar, mau 100 miliar juga saya lawan terus gitu. Nanti Jadi kita tinggal tunggu pembuktian dari Sanun CS gitu. ya, Silakan sama-sama. ada Kita di Polda datang, di Polda bawa berkas dia dan berkas saya. Saya siapin datanya, uangnya juga, dia juga siapin uangnya. Betul. Kalau kurang 500 mau miliar sampai triliun juga saya jalanin. Iya. Gitu. Partner abang kan membeli dari Lalu Edi Karya ya. Lalu Edi Karya Nah, itu tahun 2001 kan. Iya. Lalu Sanun CS. Beli dia Lalu Edi Karya Nah, juga. Lalu Edi Karya juga. Tahun 2008. Oke. Iya. Nah, apakah Iya. ada kong-kali-kong antara Sahnun dengan Lalu Edi, Bang? Memang Iya, pasti. itu dia kong kali kong ya, Iya. dia seolah-olah bikin surat kuasa. Iya. Mereka berdua, surat kuasa itu tujuan untuk mengambil tanah Sudin. Padahal Sudin itu sertifikatnya dipegang, apa-apa dipegang nggak tahu apa-apa. Berarti Sahnun membeli dari Lalu Edi, Bang? Lalu Edi Karya, Nah, kita Sahnun juga beli dari Lalu Edi Karya Betul. 2001. Berarti Lalu Edi dilaporkan juga atau tidak? Lalu Edi Karya sudah mengakui bahwa dia memasukkan tanda tangan Sudin segala macam, ada suratnya lagi. Iya. Nah, itu kan bukti kuat, Bang. Kenapa tidak bisa menjebloskan Sahnun lagi ke penjara? Ini rencananya yang kedua kali. Kedua kali. Ini mau lapor. Yang pertama sudah Iya, 1 sudah. tahun 9 bulan. Nah. Ini baru dilakukan kira-kira 2 minggu lalu. Oh, baru 2 minggu 2 minggu lalu. Nah ini saya proses. Gitu. Nah, berdasarkan surat-surat yang masuk ke kantor pariwisata dan pada saat saya jadi camat 7 tahun ya di Kecamatan Kudus, ya tanah yang saya ketahui berdasarkan surat yang masuk yaitu tanah milik Sudin. Apa Pak? Jelas Pak tanahnya? Tanahnya Sudin. Tanah milik Sudin tuh. Tanah milik Sudin. Ya, tanahnya milik Sudin berdasarkan surat-surat yang masuk yang dikirim ke kantor kami, ya, ke kantor kami oleh rekan bisnisnya Sudin. Di mana surat-surat itu dilampir dengan keputusan pengadilan, ya, keputusan pengadilan yang telah menyatakan bahwa tanahnya Sahnun Ayu Dewi, Atnya Dewi itu dokumennya Palsu. bodong atau tidak asli, Di cloning. Ya. di cloning. Artinya itu bunyi putusan yang ada di tembusan saya gitu. Ya jadi gini, ada kawasan ekonomi khusus Mandalika, ya, di mana motor GP sirkuit itu pada saat dibangun itu dulu saya masih jadi camat. Oke. Dan banyak sekali ditemukan surat-surat seperti itu, ya. Artinya dan itu tidak dipertimbangkan langsung di ini. Setelah ada pernyataan dari instansi yang berwenang dalam hal ini BPN bahwa itu tidak menjadi produknya mereka atau produk Badan Pertanahan Nasional, maka langsung kita eksekusi digusur gitu untuk kepentingan pembangunan. Gitu. Bukan double, kalau double itu berarti produknya sama. Oke. Gitu. Dan- Kalau double ini beda bahasanya.
Kalau double itu berarti BPN menerbitkan sertifikat double. Oke, kalau ini yang memalsukan ya, berarti banyak yang memalsukan kalau ya. ini dengan bahasa bahwa sertifikat itu bukan produk BPN, artinya berarti itu tidak double, satu memang yang diakui oleh BPN. Oke. Tetapi kalau overlap itu beda. Kalau overlap itu kadang-kadang memang terjadi juga yang overlapping, yang sama-sama diakui keasliannya oleh BPN karena memang salah administrasi atau maladministrasi itu. Tapi kalau yang namanya bodong itu satu, ya tidak double. Jadi tidak ada yang berhak membatalkan menurut saya, termasuk saya selaku zaman dulu tidak berani membatalkan sesuatu yang tidak produk pemerintah. Jadi itu seterah siapa yang berhak itu ya. Nah, harapan saya selaku Dinas Pariwisata, siapapun yang bersengketa secara perdata atau bukan, ya mohon untuk melakukan hal-hal secara hukum gitu loh. Jangan menggunakan hal-hal dengan kekerasan atau main hakim sendiri. Oke. Membongkar paksa, merusak, apalagi ini menakutkan investor-investor yang lain. Jadi harapan saya adalah jangan sampai di kawasan yang sangat menjadikan ini menjadi law enforcement. Law enforcement ini artinya tidak ada penindakan hukum, ya, tidak ada penegakan hukum. Nah sehingga investor yang akan berefek kepada investor yang lain. Harus ada kepastian hukum orang yang memegang sertifikat yang asli. Ya, harapan saya, karena ini kan saya sudah laporin ke kepolisian, jadi saya harap ini segera orang-orang seperti mafia-mafia tanah ini segera dihukum, karena bisa menghambat investasi di sana. Karena banyak juga bule-bule di sana juga banyak komplain seperti begini, orang-orang begini. Tapi ya karena bertabrakan dengan saya, ya saya lawan terus ya orang-orang ini gitu. Saya udah hukum masih kurang kapok, ya saya lawan terus lagi aja terus. Oke, dan kita juga punya data-data atau bukti bahwa pengerusakan itu terjadi karena ada yang menyuruh gitu loh. Ada salah satu oknum yang menyuruh dan kita punya semua bukti videonya. Jadi itu juga nanti akan kita laporkan gitu. Jadi ada pengerusakan juga, ada yang menyuruh juga gitu. Itu harus ditindak pidana gitu. Ada bukti video-videonya semua. Videonya Ya. pada saat mereka melakukan pengerusakan wilayah kita.